Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan sohibul hikayah, selamat datang di channel Abu Hikayah. Kami akan menyajikan kisah-kisah dan informasi seputar khazanah Islam yang akan menambah wawasan Anda. Sebelum menyimak kisah pada kesempatan kali ini, silahkan berikan dukungan kalian untuk channel ini agar lebih berkembang. Silahkan tekan tombol subscribe dan like. Pada kesempatan kali ini, Abu Hikayah akan berbagi kisah sejarah tentang peperangan yang terjadi antara Zionis Israel dan rakyat Palestina. Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina sudah berlangsung cukup lama, tepatnya pada tahun 1948. Selengkapnya, silahkan simak kisah berikut ini. Tahun 1947, Keputusan PBB. Pada tahun 1947, PBB memutuskan untuk membagi wilayah Palestina dalam mandat Inggris menjadi dua negara, yakni satu negara Yahudi, dan satu negara Arab. Dalam hal ini, Palestina menolak rencana tersebut karena rencana itu akan memberikan sekitar 55% wilayah Palestina kepada negara Yahudi termasuk sebagian besar wilayah pesisir yang subur. Kala itu warga Palestina memiliki 94% wilayah bersejarah Palestina sekaligus mencakup 67% populasinya, sedangkan populasi Yahudi yang kian membengkak menjadi 33%. Namun dengan lahan hanya 6%. Tahun 1948, peristiwa Nakba. Pada tahun 1948 ketika David Ben-Gurion, kepala badan Yahudi yang akhirnya menjadi Perdana Menteri pertama Israel, mendeklarasikan Israel sebagai negara. על-הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. Tak butuh waktu lama setelah mendeklarasikan negara Israel, para militer Zionis sudah memulai operasi militer untuk menghancurkan wilayah Palestina, demi memperluas perbatasan negara Zionis yang akan lahir. Hal ini menjadi peristiwa eksodus besar-besaran yang membuat 750.000 warga Palestina keturunan Arab terusir dari rumah dan tanah kelahiran mereka dan harus mengungsi ke negara tetangga, seperti Yordania, Suriah, Mesir, dan Lebanon. Tragedi Nakba yang dalam bahasa Arab berarti malapetaka, diperkirakan telah menewaskan 15.000 warga Palestina. Selain itu 150.000 warga Palestina tetap tinggal di negara Israel yang baru terbentuk dan mereka terpaksa hidup di bawah pendudukan militer yang dikontrol ketat selama hampir 20 tahun sebelum mereka akhirnya diberikan kewarganegaraan Israel. Tahun 1967, Perang 6 Hari, Naksa. Peristiwa Naksa dipicu oleh ketegangan yang meningkat antara Israel dan negara-negara Arab, terutama Mesir, Suriah, dan Yordania. Ketegangan ini melibatkan masalah wilayah dan sengketa perbatasan. Pada 5 Juni 1967, Israel meluncurkan serangan mendadak terhadap pangkalan-pangkalan udara Mesir. Serangan ini ditujukan untuk menghancurkan kemampuan militer Mesir dan merespon blokade Selat Tiran oleh Mesir. Setelah terlibat dalam perang yang berlangsung selama 6 hari, pasukan Israel berhasil mengalahkan koalisi tentara Arab dan menduduki sisa wilayah bersejarah Palestina, yang diantaranya jalur Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan Suriah, serta semenanjung Sinai Mesir. Hal itu pun menyebabkan perpindahan paksa kedua bagi warga Palestina. Peristiwa ini berarti kemunduran, atau dalam bahasa Arab disebut Naksa.
Tahun 1987 hingga 1993, Intifada pertama. Intifada berarti perlawanan. Intifada Palestina pertama dilakukan di jalur Gaza pada bulan Desember 1987. Perlawanan kala itu dilakukan para pemuda Palestina dengan melemparkan batu ke tank serta tentara Israel. Hal itu juga yang menjadi alasan berdirinya gerakan Hamas. Hamas yang semula merupakan sebuah gerakan perlawanan akhirnya melebar dan berubah menjadi sebuah partai politik. Menurut organisasi hak asasi manusia Israel B'Tselem, ada sekitar 1.070 warga Palestina yang dibunuh oleh pasukan Israel selama Intifada. Akhir Intifada ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Oslo pada tahun 1993, yang dibarengi pembentukan Palestinian Authority. Palestinian Authority adalah sebuah pemerintahan sementara yang diberikan pemerintahan mandiri terbatas di wilayah tepi barat dan jalur Gaza. Tahun 2000, Intifada kedua. Intifada kedua terjadi pada 28 September 2000, saat pemimpin oposisi Likud Ariel Sharon melakukan kunjungan provokatif ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Ribuan pasukan keamanan pun dikerahkan di sekitar kota tua Yerusalem. Insiden tersebut memicu meluasnya pemberontakan bersenjata. Selama Intifada, Israel membuat kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perekonomian dan infrastruktur Palestina. Saat itu juga Israel berhasil menduduki kembali wilayah yang diperintah oleh otoritas Palestina. Alhasil, ruang bagi rakyat Palestina semakin berkurang. Tahun 2008 hingga 2021, Perang Jalur Gaza. Israel telah memberikan 4 serangan militer berkepanjangan di Gaza, yakni dari pada tahun 2008, 2012, 2014, dan 2021. Lancaran serangan itu pun telah menewaskan ribuan warga Palestina dan merusak puluhan ribu rumah, sekolah, dan gedung perkantoran. Tahun 2008, perang melibatkan penggunaan gas fosfor. Kemudian, pada tahun 2014, perang dalam kurun waktu 50 hari, Israel telah menewaskan 1.462 warga sipil dan hampir 500 anak-anak. Pada 10 Mei 2021, Israel kembali meluncurkan serangan ke Masjid Al-Aqsa, yang dipicu oleh perebutan wilayah Yerusalem Timur tepatnya Sheikh Jarrah. Sekitar 11 hari perang, kedua negara menyepakati gencatan senjata dan gencatan senjata pun dimulai pada Jumat, 21 Mei 2021. Tahun 2023, Perlawanan Hamas. Perlawanan Hamas merupakan akumulasi atas pendudukan dan penjajahan yang dilakukan Zionis Israel pada rakyat Palestina selama ini, yang dimulai pada 7 Oktober 2023. Hamas melawan Israel dengan meluncurkan roket-roket ke arah Israel. Kemudian pasukan Israel pun menanggapinya dengan mendeklarasikan keadaan waspada perang. Serangan balasan Israel dilancarkan di jalur Gaza. Para pejabat pertahanan Israel membeberkan bahwa semua aliran makanan dan listrik ke Gaza akan diputus. Hal ini dilakukan sebagai persiapan untuk pengepungan total. Dengan tanpa rasa perih kemanusiaan, Israel membombardir Gaza hingga menghancurkan sekolah-sekolah, tempat ibadah bahkan rumah sakit. Menurut data yang dihimpun United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 10.000 warga Palestina, serta melukai lebih dari 25.000 orang yang termasuk di dalamnya adalah wanita dan anak-anak. Demikian kisah yang bisa kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, serta bagikan cerita ini jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.